Dalam kitab lengkap keris Jawa, Insinyur Haryono Arumbinang MSc, pakar nuklir dari Badan Tenaga Atom Nasional mengungkapkan bahwa teknologi pembuatan keris pusaka merupakan pencapaian teknologi tinggi yang sulit dicari perbandingannya. Seni metalurgi yang dicapai oleh para empu leluhur bangsa ini diakui dunia sebagai teknologi yang tidak ada bandingannya. Teknologi pelipatan besi ketika masih membara dengan campuran nikel dan titanium merupakan teknologi yang diadaptasi oleh Dinas Antariksa Amerika Serikat atau kita sebut NASA untuk pembuatan bahan baja tahan panas yang digunakan oleh pesawat ulang-alik. Lipatan besi baja yang dipersatukan itu juga diadaptasi oleh Jepang untuk membangun jembatan bertali dari besi pilin. Kajian ini bukan omong kosong belaka. Pernah dibuktikan sendiri oleh Insinyur Haryono Arumbinang, pakar teknologi nuklir dari Badan Tenaga Atom Nasional itu, bahwa keris yang baik dipanaskan dalam tanur dengan panas yang tertinggi sekalipun tidak bisa meleleh. Kehebatan senjata tradisional Jawa ini sempat membuat geleng kepala para pakar metalurgi di Jerman. Presiden Prabowo sudah berkeris. Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon pun demikian, bahkan ribuan kerisnya. Lalu panjenengan kapan? Mari sekarang bersama-sama denganku untuk memiliki dan bahkan memahami keris secara cerdas. Sekarang saatnya kita membabar pusaka lagi. Pusaka yang bagi kami sangat spesial. Aspek tuh sirap mor puh jongun dototing karampungguh melekat padanya. Seperti apa prejengannya? Panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya ladrang gagrag Surakarta yang pastinya gagah dan nyatrio. Berbahan kayu trembalu lawas yang seratnya nginden nampak begitu indah. Dipadukan dengan pendok blewa bahan tembaga yang sudah ditata dengan motif lunglungan. Secara keseluruhan penampilannya benar-benar bikin tutut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk 13, dapur sengkelat, pamor gajah gelar, tangguh belambangan. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp15.200.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Kala negeri ini masih berbentuk kerajaan, rakyatnya tak mengenal senapan atau bahan peledak berkekuatan tinggi. Saat itu sebagai alat bela diri adalah sebilah pusaka ataupun tombak. Kedua senjata itu masuk kategori senjata tikam, bahan bakunya dari besi dan baja. Keris dan tombak jugalah yang dipakai para prajurit kerajaan untuk mempertahankan kerajaannya dari serangan musuh. Akibatnya pandai-pandai besi kala itu bermunculan hampir di setiap desa, bagaikan jamur di musim penghujan. Seiring dengan munculnya pandai besi sebagai pembuat senjata tajam untuk perlengkapan perang, pada waktu yang bersamaan lahir juga empu-empu dikdaya pembuat pusaka yang kualitas istimewa. Terutama era Kadipaten Blambangan, empu-empu yang membuat keris diantaranya ada empu Pitrang, empu Supogati, empu Tembarok, empu Mendung, dan lain sebagainya. Blambangan merupakan nama semenanjung di Banyuwangi, Jawa Timur. Oleh karena itu dapat diperkirakan bahwa tangguh pusaka Blambangan mendapatkan pengaruh unsur-unsur dari era Majapahit. Berdasarkan sejarahnya, Blambangan merupakan salah satu kadipaten kecil dari kerajaan Majapahit. Jika dipirsani lebih jelas, luknya itu cukup luwes dan sangat terlihat demes. Gonjonya itu nyapit rontal. Lalu gandiknya itu agak miring, serta pamornya itu yang ekspresif, nyekrak, miring, dan pandes.
Pamor demikian ini disebut dengan pamor gajah gelar. Ia salah satu jenis motif pamor yang gambarannya berupa 4 hingga 5 buah garis lurus yang membujur berjajar dari sor-soran hingga panetesnya. Dalam buku pamor disebutkan bahwa angsarnya dapat menambah kewibawaan yang selalu menaungi kekuasaan pemiliknya. Pamor gajah gelar hampir mirip dengan pamor janur sinebit. Perbedaannya adalah gambaran garis pamor janur sinebit itu mengumpul di tengah, sedangkan gajah gelar itu tidak. Ia terpisah dan lebih presisi. Dari segi pembuatannya, ia termasuk pamor miring. Secara teknis, pamor ini memang sulit dibuat dan tidak dapat dikerjakan oleh sembarangan empu. Diperlukan kemampuan, pengalaman, dan keahlian yang penuh dan seluruh. Seperti yang kita ketahui, gajah mempunyai perawaan yang gagah, besar, tinggi, dan sangat kuat. Meskipun kelihatannya lamban dalam berjalan, namun sejatinya gajah dilahirkan dengan ketajaman naluri serta pandai membaca isyarat alam. Bahkan lebih cerdas dalam mengerti gelagat daripada hewan lainnya. Sedangkan gelar dalam kamus tembung Kawi-Mawi memiliki beberapa arti yang mempunyai makna wonten, gumelar, tata, dan tingkah. Maka bisa disimpulkan bahwa garis atau alur-alur besar yang terdapat dalam pamor gajah gelar ibarat jejak dari pasukan gajah yang digelar untuk menerjang rintangan dan bahkan membuka jalan bagi yang lain sekaligus menciptakan jalan untuk perubahan. Bagi pemiliknya kelak, pamor gajah gelar menggambarkan semangat yang besar, penuh gelora dan tekad bulat untuk mencapai cita-cita melalui jalan yang sudah digelar sehingga tidak ada gangguan di dalam keberjuangannya. Pusaka yang istimewa ini kami alih rawatkan dengan hati riang. Jika memang mencintainya, silahkan panjenengan pinang. Matur nuwun dan salam tutut hati.